Nah, keris brojol dalam genggaman tangan kanan Boim itu langsung ditempelkan di perutnya Utami. Nah, di sini ketika bilah keris menempel di perutnya Utami, itu ketika asap kemenyan mengepul semakin tebal, seolah merasuk ke celah bagian vitalnya Utami. Lah di sini Utami merasakan janinnya, rahimnya seperti diacak-acak oleh tangan tajam yang tak kasat mata. Utami kembali menjerit kesakitan. Warga yang melihat rombongan keluarga paling kaya tuh di desa itu pergi dengan wajah yang seperti penuh amarah karena semua keluarga besar Aki Danuwarta tak terima harga diri mereka diinjak-injak oleh keluarga Lurah Darto. Mereka membawa pakaran, golok, pedang, datang menyatroni rumahnya Lurah Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini melanjutkan kisah pesugihan Gua Lengkop Gunung Salak, yang pelakunya adalah salah satu orang paling kaya raya di daerah Cirebon pada zamannya, yang bernama Aki Danuwarta. Di video sebelumnya, Aki Danuwarta yang punya kebiasaan melaksanakan kendurian menjelang bulan Suro atau Muharram, yang ternyata merupakan kedok dirinya untuk melakukan ritual persembahan penumbalan pada setiap tahunnya, di mana waktu itu yang ditumbalkan oleh Aki Danuwarta adalah menantu dari Ibu Asih, orang tua tokoh utama kita, Mbak Utami, suami dari Mbak Anis, kakaknya Utami. Lalu satu ketika Utami ini dibawa oleh Aki Danuwarta melakukan ritual di Gunung Salak, di Gua Lengkop. Nah, di situ Utami dimandikan, bahkan diajak pula ikut tirakat bertapa di Gua Lengkop, yang entah apa maksud dan tujuan dari si Aki Danuwarta ini. Disebut akan dijadikan tumbal. Ternyata yang mati pada tahun itu di 1987 adalah paman dari Utami, adiknya Bu Sri. Keluarga ini memang melakukan perjanjian darah dengan para dangiang yang ada di Gunung Salak, yang konon katanya menurut narasumber kita, hingga saat ini pun anak keturunan dari Aki Danuwarta, cucu cicitnya, masih menjalankan ritual perjanjian darah hingga saat ini, yang menjadi penopang utama kesuksesan dan harta kekayaan mereka. Waktu itu Utami masuk sekolah di sebuah SMP yang tak jauh dari desa tempat tinggalnya. Utami yang memang berasal dari keluarga terpandang, keluarga berada, ditambah lagi ditunjang dengan penampilan fisiknya yang jauh dari kata orang kampung, cantik dan cukup modis, membuat Utami di SMP tempat dia sekolah menjadi incaran para siswa yang ingin menjalin hubungan dengan Utami.
Utami ini jadi pusat perhatian di sekolah SMP-nya itu. Utami ibarat bintang di sekolahnya. Seperti cahaya yang menarik kunang-kunang, menyerbu dan mendekat mengerumuni Utami dimanapun Utami berada. Bahkan tak jarang, para siswa laki-laki sampai terlibat perkelahian hanya untuk bisa dekat dengan Utami. Nah, waktu itu, Utami yang memang jauh dari didikan agama, terlebih bapaknya juga meninggal ketika dia masih kecil, yang sepertinya dijadikan tumbal pula oleh Aki dan Warta, membuat Utami ini, walau diasuh oleh sang kakek, nenek, dan ibunya, dia tetap tak mendapatkan asuhan, tak mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang ayah. Dan akibat hal itu, membuat Utami ini merasakan kesepian di dalam hati. Terkadang Utami merasa iri dengan kawan-kawannya yang walau hidup serba pas-pasan, tetapi mempunyai orang tua yang masih komplit. Akibat dari rasa kesepian seperti itulah, di sekolah, Utami pun menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang berbeda satu tingkat dengan dirinya, yang bernama Pardi. Pardi sendiri bukan orang biasa. Dia ini lahir dari latar belakang orang kaya raya. Anak dari seorang lurah yang dikenal dengan nama Lurah Darto. Pardi tinggal masih satu desa dengan Utami, hanya berbeda RT saja. Nah, dari sosok Pardi inilah Utami merasakan kasih sayang seorang laki-laki yang selalu dia inginkan dari semasa kecil. Pardi yang sudah berpikiran begitu dewasa, karena anak SMP zaman dulu jangan dikira seperti anak zaman sekarang. Pola pikir dan gaya hidup mereka jelas jauh berbeda. Kumis udah pada baplang, bahkan tak jarang udah tumbuh jenggot pula. Nah, waktu itu hubungan antara Utami dengan Pardi yang memang betul-betul erat, betul-betul dekat, ditambah Utami yang memang punya kebebasan begitu luas, tak seperti anak-anak lain, membuat Utami dan Pardi terjerumus hubungan bebas tanpa sekat. Di sekolah yang mereka biasa-biasa saja, tetapi sepulang sekolah, kelakuan mereka sudah seperti orang dewasa. Utami seringkali telat pulang ke rumah alasan kerja kelompok dan sejenisnya, yang padahal dia pacaran sama si Pardi. Pacarannya pun sering dibawa ke tempat-tempat sepi. Disitulah Utami, tubuh perawannya, diranjah oleh Pardi. Sampai ketika Utami menginjak kelas 2 SMP, Utami akhirnya mengandung benih dari Pardi. Utami hamil. Karena ya hubungan mereka berdua ini betul-betul tanpa ada sekat. Di sini Pardi merayu Utami kalau dia akan bertanggung jawab dengan janin yang ada dalam kandungan Pardi. Lawang zaman dulu keluar SD langsung kawin bukan sesuatu hal yang tabu. Karena usianya pun ya anak 16 tahun udah banyak yang pada nikah. Bahkan yang 14 tahun pun ada. Itu zaman dulu. Sebelum ada peraturan yang jelas-jelas mengatur tentang masalah pernikahan. Di sini Utami tentunya mempercayai Pardi. Pardi ini cinta pertamanya. Apapun yang Pardi minta, pasti Utami berikan. Tubuhnya, kesuciannya, dia serahkan semua kepada Pardi. Saking Utami cinta dan percaya. Namun kehamilan yang disembunyikan oleh Utami akhirnya terkuak dan tercium pula
oleh keluarga besarnya. Utami ingat betul, dia waktu itu sudah 2 bulan tidak lagi menstruasi, gak lagi head. Nah, satu pagi ketika bangun tidur, Utami ini merasa kepala begitu pening, perut mual, muntah-muntah, tapi tak ada yang keluar. Hanya cairan bening saja. Tentunya sang ibu, Bu Asih, yang waktu itu sedang memasak di dapur menyiapkan sarapan untuk Utami, dia keheranan. Loh, Tami, kamu kenapa? Kok muntah-muntah kayak gitu? Gak tahu, Bu. Perut Utami mual, kepala Utami pusing, Bu. Ucap Utami di kamar mandi. Di sini Bu Asih tentunya khawatir dengan kondisi sang anak. Utami pun lantas dipapah karena jalannya terlihat agak sedikit sempoyongan. Dibawa ke dalam kamar oleh Bu Asih, lantas dikerok tuh punggungnya karena dikira Utami ini masuk angin. Namun walau udah dikerok sampai merah-merah tuh punggungnya Utami, mual dan pening tak kunjung hilang dari tubuh Utami. Mi, kalau sampai nanti asar kamu belum sembuh juga, nanti ikut ibu ke mantri ya. Nah, mendengar mau dibawa ke mantri, Utami ini kayak yang kaget. Jangan, Bu, gak usah. Nah, nanti Utami juga sembuh sendiri. Jangan gitu, gak boleh. Pokoknya nanti kalau habis asar kamu masih belum sembuh, mau ibu bawa ke mantri. Udah, sekarang kamu tidur, ibu mau lanjutin masak, ucap Bu Asih. Utami pun jangankan bisa tertidur, lah pikirannya berkecamuk. Dia takut ketahuan sama sang ibu. Singkat cerita, dengan terpaksa jam 4 sore Utami pun nurut dibawa menemui mantri yang memang ada di desa mereka. Nah, ketika datang ke tempat Pak Mantri, diperiksa, Pak Mantri pun sedikit mengernyitkan kening. Adek ini usia berapa? 16 tahun, Pak. 16 tahun. Adek sudah menikah? Utami menggelengkan kepala. Makin terkejut dong Pak Mantri. Ya sudah, adek sekarang keluar aja dulu, panggil ibunya kemari. Pak Mantri mau ngasih resep obat untuk adek, ucap si Pak Mantri ini. Utami pun keluar dari ruang pemeriksaan. Ya, ruang pemeriksaannya kamar di dalam rumah si Mantri itu. Tak lama Bu Asih pun masuk ke dalam kamar pemeriksaan. Gimana Pak Mantri? Anak saya kenapa ya? Kok dari pagi mual terus, kepalanya pening. Dikasih obat udah, dikerokin udah, tapi nggak sembuh-sembuh. Ada apa ya Pak Mantri? Bu Asih, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya anak Bu Asih ini dia nggak sakit. Lah, nggak sakit gimana Pak Mantri? Jelas-jelas kondisinya seperti itu. Jalan aja sampai sempoyongan loh Pak Mantri. Pak Mantri tersenyum kecil. Apa jangan-jangan Pak Mantri, anak saya ini kesambet setan? Bukan kesambet setan, Bu. Lah terus kenapa anak saya Pak Mantri? Ibu yang sabar sebentar. Tapi ibu janji, ibu harus tenang dan menerima apa yang terjadi kepada anak ibu. Loh. Maksud Pak Mantri apa, Pak? Tak ada yang berbahaya. Semua masih normal. Tentunya hal itu membuat Bu Asih bingung dong. Makin penasaran, khawatir pula. Nih ucapan Pak Mantri ini begitu ambigu. Udahlah Pak Mantri, jujur aja. Apa yang terjadi ke anak saya si Utami, Pak Mantri? Bu Asih, Utami anak ibu. Dari hasil pemeriksaan saya, sakit yang dia alami bukan karena penyakit, Bu. Tetapi anak ibu itu sedang mengandung. Hah? Mengandung? Yang benar Pak Mantri. Anak saya ini masih sekolah loh. Belum nikah, belum punya suami. Kok bisa ngandung?
itu sebaiknya ibu tanya sendiri kepada anak ibu. Saya berani jamin, Bu, apa yang terjadi kepada Utami itu karena dia sedang hamil. Syok mendengar itu semua si Bu Asih. Dia duduk terhenyak, tak menyangka anak bungsunya hamil di luar nikah. Dan yang jadi pikiran Bu Asih ini, Utami hamil sama siapa? Karena memang dia nggak tahu kalau Utami pacaran sama si Pardi, anak Lurah Darto. Singkat cerita, Bu Asih pamitan dari rumah Pak Mantri dengan muka yang begitu suram. Utami pun hanya bisa diam menundukkan kepala karena tahu betul ibunya pasti sudah mengetahui tentang perihal kehamilannya. Namun sepanjang perjalanan itu, Bu Asih, dia tak berbicara sama sekali kepada Utami. Bukannya pulang ke rumah, Utami malah dibawa Bu Asih menuju suatu tempat. Loh, Bu, jalan ke rumah kan ke sana. Sudah diam, ikuti saja ibu. Jangan kira ibu tak tahu Utami. Utami kembali menundukkan kepala, malu dan takut kepada ibunya. Ternyata yang dituju oleh Utami itu rumahnya Mbok Yem, salah satu dukun beranak di kampung mereka. Dibawa si Utami ke rumahnya si Mbok Yem buat memastikan, diperiksa lagi oleh dukun beranak itu. Assalamualaikum, Mbok. Mbok, ada di rumah nggak, Mbok? Teriak Bu Asih dari luar sambil mengetuk-ketuk pintu. Waalaikumsalam. Masuk. Pintu pun terbuka. Terlihat sosok perempuan tua mengenakan kebaya lusuh dengan rambut yang sudah penuh uban. Tersanggul, tersenyum menatap ke arah Bu Asih. Loh, Nak Asih, ada apa? Ini, Mbok, aku ada perlu mau meriksakan kondisi anakku. Anakmu? Sopo? Si Anis? Si Tantri? Sopo? Bukan, Mbok. Ini loh, anak bungsuku si Utami. Utami? Loh, lo masih bocah. Kenapa? Mbok, nanti pun si Mbok tahu. Saya minta periksa anak saya ini, Mbok, buat memastikan, Mbok. Ucap Bu Asih. Mbok Yem pun mengangguk, walau masih heran karena tahu si Mbok Yem ini, Utami ini masih sekolah. Lah Utami pun dibawa masuk ke dalam. Lalu disuruh berbaring di tengah rumah, di rumah panggung yang hanya dialasi oleh tikar. Di sini pun diperiksa oleh si Mbok Yem ini. Diraba perutnya, sambil sesekali menatap wajah Utami yang terlihat begitu malu. Menoleh kembali ke arah Bu Asih sambil mengernyitkan kening, menggelengkan kepala. Tentunya hal itu membuat Bu Asih makin was-was. Waduh, ini jangan-jangan benar si Utami hamil. Mbok, bagaimana, Mbok? Asih, anakmu ini memang sedang mengandung. Kalau si Mbok tak salah, ini sudah mau jalan 3 bulan. Ya Allah, Mbok, yang benar, Mbok. Mbok Yem menganggukkan kepala. Si Mbok tak bohong. Kamu tahu, si Mbok ini sudah puluhan tahun ngurus yang seperti ini. Ya Allah, Mbok, lantas bagaimana, Mbok? Saya nggak mau masalah ini menyebar. Masalah ini pasti jadi aib besar bagi keluarga saya, Mbok. Tolong saya, Mbok. Gimana caranya agar kehamilan si Utami gak jadi, Mbok? Gugurkan saja, Mbok. Apa bisa, Mbok? Kalau masalah menggugurkan kandungannya Utami, terus terang saja, walau si Mbok bisa, tapi si Mbok ini takut dosa. Mbok, ini kan baru jalan 3 bulan, Mbok. Belum 4 bulan, belum ditiupkan ruh. Masih hanya berupa gumpalan daging, Mbok. Ya ndak akan dosa, Mbok. Tolong, Mbok. Tolong selamatkan keluarga besar saya.
Mbok tahu betul kalau masalah ini sampai diketahui sama bapakku, Juragan Danuwarta. Wah, gak kebayang, Mbok, seperti apa murkanya beliau. Mbok Yem sadar betul. Akhirnya di sini Mbok Yem pun setuju untuk membantu menggugurkan kandungannya Utami. Maka hari itu si Utami dan ibunya tak pulang. Dia tinggal di rumahnya Mbok Yem. Karena malam itu juga si Mbok Yem ini mau menggugurkan kandungannya Utami. Lah di sini Mbok Yem mulai membuat ramuan herbal yang entah terdiri dari apa aja. Cuman katanya ramuan herbal itu bisa membuat si janin hancur dan keluar dari rahimnya Utami tanpa menimbulkan resiko kepada si Utami sendiri. Nah, selepas ramuan herbal selesai dibuat, diseduh dengan air panas, lalu airnya diminumkan kepada Utami. Selang beberapa menit kemudian, langsung timbul reaksi. Perut Utami mules melilit luar biasa. Sampai Utami ini menjerit-jerit di dalam rumahnya Mbok Yem. "Mbok, anakku, gak apa-apa, Mbok." "Gak apa-apa, itu reaksi menghancurkan janin di dalam kandungannya." Tapi ini belum selesai. Ini baru satu langkah. Nanti malam baru akan si Mbok keluarkan jabang bayi di dalam kandungannya itu. Utami pun tersiksa betul hari itu. Hanya gulang-guling menahan sakit di perutnya. Suara sudah tak keluar lagi. Tenggorokan sudah begitu kering. Saking seringnya dia teriak menahan rasa sakit. Peluh bercucuran di tubuh Utami. Sampai Utami tak sadarkan diri. Kebayang rasa sakitnya seperti apa. Lawang orang melahirkan aja jarang yang sampai pingsan. Lah ini sampai pingsan. Berarti sakitnya lebih-lebih ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Nah, malam harinya jam 7 si Utami udah kembali sadar. Cuman Utami disuruh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sedangkan Mbok Yem, dia sedang menyiapkan keperluan untuk ritual pengguguran atau aborsi. Ritualnya ya ritual ala seorang praktisi, ritual seorang dukun. Bukan diurut, bukan. Ini lebih mainnya kayak main magic-magican. Nah, tepat jam 8, Utami yang hanya mengenakan kain samping tanpa pakaian sama sekali. Kain samping dililitkan udah kayak kemben. Lalu Utami yang sambil merintih kesakitan dengan tubuh yang lemas, dituntun dipapah oleh Bu Asih menuju ke dalam kamar. Di kamar itu sudah ada seperti sesajen, lalu ada pula anglo tempat bakar kemenyan dengan asap kemenyan yang mengepul. "Nduk, sini Nduk. Berdiri ngangkang di atas asap kemenyan ini, Nduk. Buka pakaianmu. Buka kain sampingmu." Itu disaksikan oleh Bu Asih. Mbok Yem lantas menyuruh Bu Asih membantu melepaskan kain samping yang melilit tubuh Utami. Kain samping dibuka, Utami tak berbusana sama sekali. Sambil dipegangi pundaknya oleh Bu Asih, Utami berdiri mengangkang di atas tempat pembakaran kemenyan. Dengan tubuh yang gemetar saking lemasnya. Nah, asap kemenyan itu langsung mengasapi selangkangan Utami. Di sini, Utami awalnya tidak merasakan apa-apa ketika asap kemenyan menerpa bagian vitalnya. Hanya terasa hangat saja dari pengaruh asap dan bara. Namun Mbok Yem di sini, dia lantas berdiri sambil memegang sebuah keris berdapul Kiai Brojol. Keris brojol yang memang umum biasanya dimiliki, bahkan wajib nih seorang dukun beranak punya yang namanya keris Kiai Brojol. Nah, keris brojol dalam genggaman tangan kanan Mbok Yem itu langsung ditempelkan di perutnya Utami. Nah, di sini ketika bilah keris menempel di perutnya Utami,
Itu ketika asap kemenyan mengepul semakin tebal, seolah merasuk ke celah bagian vitalnya Utami. Lah di sini Utami merasakan janinnya, rahimnya, seperti diacak-acak oleh tangan tajam yang tak kasat mata. Utami kembali menjerit kesakitan. Seperti ada sesuatu yang mengacak-ngacak rahim dan membetot sesuatu dikeluarkan. Saat itulah Mbok Yam yang terus kumat kamit membaca mantra sambil memejamkan mata, keris masih ditempelkan di perutnya Utami. Darah mulai merembes keluar, mengalir di kedua paha Utami sampai tertetes juga jatuh ke tempat pembakaran kemenyan. Lalu keris brojol digerak-gerakkan seperti menekan ke arah bawah. Dan terasa betul oleh Utami, seperti ada yang menekan di dalam rahimnya. Dan seketika jeritan Utami melengking, lantas segumpal daging dengan cucuran darah terjatuh ke tempat pembakaran kemenyan. Dan seketika Mbok Yam pun terjungkal. Selepas itu Mbok Yam yang begitu kelelahan menyuruh Utami dibaringkan. Dan di sini kesaktian dari dukun beranak zaman dulu. Utami yang baru saja janinnya keguguran. Mungkin Baraya yang pernah mengalami keguguran tahu betul rasanya seperti apa. Nah di sini Mbok Yam langsung memegangkan telapak tangannya di rahimnya Utami, membaca mantra dan sejenisnya, mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Ajaib, rasa sakit yang dialami Utami seketika itu hilang. Bahkan darah yang merembes berhenti seketika pula. Lantas Mbok Yam menoleh ke Bu Asih. Asih, wis beres, wis selamat. Tapi ingat, ini pertama dan terakhir kalinya Simbo mengurus masalah seperti ini. Simbo tak sanggup. Loh, kenapa Mbok? Taruhannya nyawaku sendiri. Ada yang tak beres dengan cucumu ini, ucap Mbok Yam yang ketika didesak Bu Asih, Mbok Yam pun tak paham. Hanya instingnya berkata seperti itu. Kalau sekali lagi Mbok Yam sampai mengurus masalah seperti barusan, menggugurkan kandungan di rahim Utami, maka Mbok Yam yang akan gugur mati. Mendengar hal itu, Bu Asih pun mengangguk paham dan esok paginya Utami dibawa pulang. Nah, tiba di rumah, Utami pun dicerca habis-habisan. Dicerca habis-habisan oleh sang ibu. Bahkan sang ibu mengancam kalau sekali lagi Utami melakukan hal serupa, ibunya tak mau lagi mengakui Utami sebagai anaknya. Itu ancaman dari Bu Asih. Ya walaupun itu hanya sekedar ancaman saja. Karena sekeras apapun, sebenci apapun seorang ibu kepada anak, gak mungkin akan sampai seperti itu. Waktu berlalu. Bukannya kapok nih si Utami. Terlebih lagi si Pardi ini memang lihai ngelayu perempuan. Terjadi lagi. Selang beberapa bulan si Utami hamil kembali. Nah, kehamilan yang kedua ini Mbok Yam gak sanggup. Lawang dia kan udah ngomong waktu ngegugurin pertama kali. Nah, di sini ikhtiarlah Bu Asih ke sana kemari. Namun yang terjadi apa? Setiap orang yang menyanggupi menggugurkan kandungannya Utami, ketika dalam prosesnya ada yang sampai muntah darah, ada yang sampai terjungkal. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata melindungi janin di dalam rahimnya Utami. Karena hal itu, akhirnya ya Bu Asih pun hanya bisa pasrah menerima takdir. Takdir yang dibuat sendiri. Bukan takdir dari Allah loh. Ini mah masalah dibikin sendiri. Jangan lu kira
dianggap orang hamil di luar nikah, oh itu mah takdir. Kagak ada. Itu mah aja orangnya haram jadah. Nah, di sini kandungan pun kan semakin membesar. Utami sampai terpaksa berhenti sekolah. Aki dan Nuwarta masih belum tahu. Namun serapat-rampatnya bangkai dibungkus. Dalam keadaan Utami yang sedang mengandung, Aki dan Nuwarta ini seringkali mencari-cari Utami. Cuman selalu disembunyikan oleh Asih. Ngeles lah, lagi belajar kelompok lah, lagi apalah. Sampai satu ketika, tanpa pemberitahuan, Aki dan Nuwarta datang. Dan di sini, kebetulan Asih lagi ke warung belanja. Yang membukakan pintu, Utami sendiri. Melihat cucunya dengan perut membesar, tentunya Aki dan Nuwarta syok. Kaget. Utami, apa yang terjadi? Utami pun terdiam hanya menundukkan kepala. Di sini, Aki dan Nuwarta yang awalnya emosi melihat cucunya seperti itu, mulai luluh. Ya sudah, kau duduk dulu. Tunggu ibumu. Aki pengen tahu apa yang sebenarnya kamu alami. Kenapa ibumu menutupi masalah ini? Tak berselang lama, Bu Asih datang. Pucat Bu Asih, bapaknya sudah ada di situ. Lah di sini pun Bu Asih ditanyai, Utami diinterogasi. Disinilah Bu Asih mengakui kalau itu kehamilan kedua, yang tentunya membuat Aki dan Nuwarta terhenyak. Dan ketika ditanya siapa yang menghamili Utami, Utami menjawab kalau yang menghamili dirinya adalah Pardi, kekasihnya, anak Lurah Darto yang tinggal di RT sebelah. Lurah Darto memang orang kaya raya, cuman kekayaannya masih di bawah Aki dan Nuwarta. Di sini selepas mendengar pengakuan dari sang cucu, Aki dan Nuwarta murka. Bukan murka marah kepada cucu atau anaknya, tetapi murka kepada keluarganya Darto. Maka Aki dan Nuwarta lantas mengumpulkan semua anak mantunya, cucunya, bahkan saudara-saudaranya pun dikumpulkan semua. Dan malam harinya, rombongan keluarga besar Aki dan Nuwarta langsung pergi menuju ke rumah Lurah Darto untuk meminta pertanggungjawaban. Warga yang melihat rombongan keluarga paling kaya tuh di desa itu pergi dengan wajah yang seperti penuh amarah karena semua keluarga besar Aki dan Nuwarta tak terima harga diri mereka diinjak-injak oleh keluarga Lurah Darto. Mereka membawa pakaran, golok, pedang, datang menyatroni rumahnya Lurah Darto. Nah, ada warga tetangganya Lurah Darto yang kebetulan melihat rombongan Aki dan Nuwarta. Itu buru-buru pulang laporan ke Lurah Darto. Karena sepanjang jalan nih keluarganya Aki dan Nuwarta menyebut-nyebut nama Darto dengan nada yang begitu marah. Lurah Darto yang mendapat kabar seperti itu, lantas dia pun mengumpulkan keluarganya. Sampai akhirnya bertemulah nih dua rombongan. Aki dan Nuwarta maju ke depan. Dia bukan hanya orang kaya loh. Dia ini jawara Aki dan Nuwarta. Jawara pilih tanding. Begitu pula Lurah Darto. Wong Lurah zaman dulu kesaktian pasti punya. Gak kayak Lurah zaman sekarang ngandelin tai pulpen. Nah, di sini Aki dan Nuwarta dengan nada yang begitu penuh amarah membentak si Lurah Darto. Hei Darto, keluargaku sudah kau injak-injak harga dirinya. Lah, apa maksudmu Ki Danu? Jangan sembarangan ngomong. Hei Darto, cucuku hamil oleh anakmu si Pardi. Kaget dong Darto karena dia nggak tahu. Namun di sini Lurah Darto nggak terima. Dia merasa anaknya dipitnah. Lah, mana buktinya? Ada saksinya.
Wong gendeng. Orang bersetubuh nggak mungkin ditonton orang. Yang jelas cucuku hamil oleh anakmu. Aku datang kemari minta pertanggungjawaban keluargamu. Di sini Lurah Darto nggak terima. Terlebih Pargi nggak mengaku kalau dia yang menghamili Utami. Tak terima, akhirnya apa? Ini dua keluarga besar pun bentrok, terjadi perkelahian, hampir saling bunuh, saling bacok. Untungnya warga sekitar lekas laporan ke kepala desa, ke Kuwu. Pak Kuwu yang mendapat laporan terjadi perang antara Lurah Darto dan Aki Danuwarta. Lantas dengan para perangkat turun ke sana untuk melerai dua kelompok orang berpengaruh ini. Menghargai si kepala desa dengan para perangkatnya. Akhirnya kedua keluarga besar ini pun memutuskan untuk membawa masalah itu ke balai desa. Singkat cerita, dua keluarga besar ini berkumpul di balai desa. Utami dan Pardi pun langsung ditanyai oleh kepala desa. Nah, di sini akhirnya Pardi mengakui kalau janin yang ada dalam kandungan Utami itu adalah anak kandungnya sendiri. Shock akhirnya di sini keluarganya Lurah Darto. Karena memang dalam masalah ini posisi mereka yang salah. Akhirnya ditengahi oleh kepala desa, Lurah Darto pun bersiap untuk bertanggung jawab. Bahkan disaksikan kepala desa dan para perangkat. Dua keluarga besar ini pun langsung menentukan tanggal pernikahan. Jadi menikahkan pasangan yang hamil duluan itu udah dari zaman dulu pun ada. Niatnya apa ya? Untuk menutupi aib. Yang padahal tanpa mereka sadari, mereka justru menjerumuskan anak keturunan mereka sendiri. Baraya semua mesti paham, ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, terus dinikahkan nih sama pasangannya yang menghamili dia. Ada sebagian besar ulama mengatakan pernikahannya tak sah, harus diulang kembali ketika nanti si anak sudah lahir. Dan yang paling penting, dinikahkan dengan maksud untuk menutupi aib, bagus. Tetapi yang harus jadi catatan, ketika pasangan pengantin yang hamil duluan dinikahkan, itu jangan dibiarkan dulu tinggal dalam satu atap. Dijauhkan dulu. Baru nanti selepas anaknya lahir, barulah dinikahkan kembali cukup dengan penghulu atau kiai. Diperbaharui pernikahannya, baru sah menjadi suami istri. Dan status si anaknya ya tetap. Secara biologis memang anak bapaknya itu. Tetapi kalau secara hukum agama, ini anak dari sang ibu. Nasabnya ngikut ke ibu, bukan ke bapak. Dan gak diperbolehkan dalam hukum Islam mendapatkan hak waris. Itulah, lu nyiksa anak sendiri, keturunan lu sendiri. Jangan dinormalisasi hamil di luar nikah. Itu kayak kelakuan orang-orang jahiliyah. Orang-orang bodoh dalam akhlak, dalam akidah. Dan kalau yang hamil duluan dinikahkan tinggal satu atap, dan melakukan hubungan layaknya suami istri, maka apa yang terjadi? Seumur-umur pasangan suami istri ini melakukan perzinahan. Apalagi kalau gak dinikahkan ulang, jinah seumur-umur sampai mati, jinah terus tuh. Hati-hati. Yang celaka bukan hanya si pengantin, tetapi kedua pihak orang tuanya pun ikut celaka pula, akan dipinta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jangan anggap sepele. Karena apa? Masalah seperti ini umum terjadi pada zaman ini. Makanya dulu guru Akang pernah ngomong, lu ampe kapanpun jangan pernah mau jadi amil. Loh, kenapa bah? Tanya Akang. Lah amil zaman sekarang banyak yang celaka. Orang hamil duluan dinikahin, gak dinasehatin. Dosanya ya kebagian pula. Itu kata guru Akang. Dan memang terjadi. Udah umum malah kejadian seperti itu. Terkadang kan nyogok duit ke bidan, nyogok duit ke pihak tenaga kesehatan biar gak disebutin lagi hamil. Banyak caranya tuh. Makanya
kalian sebagai orang tua harus lebih jeli dan harus lebih hati-hati. Kalau sudah terlanjur, mungkin ada nih baraya atau yang nonton hamil duluan nikah sama suaminya yang ngehamilin, terus gak nikah ulang, sebaiknya diperbaharui lagi pernikahannya, cukup datang ke kiai atau ke ustadz, dinikahkan ulang dan tobat agar dosa kalian Allah ampuni. Karena itu akan menjadi hijab buat rejeki, buat keberkahan rumah tangga. Itu akan terhijab, tertutup. Nah, selepas di balai desa menentukan tanggal pernikahan yang disepakati oleh kedua belah pihak, lalu dua rombongan keluarga besar ini pun pulang. Selang beberapa minggu nih, menuju ke hari pernikahan. Aki dan Warta, yang memang Utami ini cucu terakhirnya, karena yang lain udah pada gede, udah pada berumah tangga, tinggal Utami sendiri. Tentunya dia mengadakan kendurian yang luar biasa. Tenda sudah terpasang, para tetangga dan keluarga besar, rewangan, masak segala macam, hajat gede pokoknya. Pelaminan sudah terpasang pula. Lalu esoknya, pas hari akad nikah, Pak Penghulu udah datang. Keluarga semua sudah pada dandan termasuk Utami si calon pengantin. Para tetangga warga sekitar udah pada datang pula. Tapi ditunggu-tunggu sampai tengah hari, nih rombongan pengantin laki-laki tak kunjung datang. Tentunya di sini kembali membuat keluarga besar Aki dan Warta murka. Maka langsung nih keluarganya Aki dan Warta berikut dengan warga itu datang mengontrol, menjemput Pardi si calon mempelai laki-laki. Dan ketika tiba di rumahnya Lurah Darto, sepertinya memang keluarga Darto ini tak ada itikat baik. Gak ada tanda-tanda mau nikahin si Pardi. Bahkan ketika ditanya di mana Pardi berada, ternyata disembunyikan oleh keluarga besar Lurah Darto. Di sini Lurah Darto jelas-jelas tak mau bertanggung jawab atas perbuatan anak kandungnya. Akhirnya apa? Kembali ribut, hampir mau saling bunuh. Dipisah lagi nih. Tapi di sini tetap Darto dan keluarga besarnya tak mau menikahkan Pardi dengan si Utami. Akhirnya buntu nih. Keluarga Aki dan Warta pun terpaksa menelan penghinaan dari keluarga si Lurah Darto. Mereka pulang dengan hati menyimpan dendam. Kebayangkan perasaan Utami seperti apa? Di sini Utami hanya bisa mengurung diri. Pardi pun tak ditemukan sama sekali, entah disembunyikan di mana oleh keluarga Darto. Karena sepanjang itu, keluarga Aki dan Warta banyak mengutus orang mencari informasi keberadaannya Pardi. Namun sampai Utami melahirkan, Pardi tetap tidak ditemukan. Sepertinya si Pardi sudah dibawa keluar dari Cirebon. Entah disembunyikan di mana. Nah, ketika Utami melahirkan, terlahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Nela. Si anak perempuan Utami itu wajahnya seperti pinang dibelah dua dengan Pardi. Makin membuat yakinlah para tetangga kalau memang janin di dalam rahimnya Utami itu anaknya si Pardi. Wajahnya ceples mirip Pardi. Udah gak perlu tes DNA lagi nih. Lawang memang Utami hubungannya cuma sama Pardi doang. Lu kira hamil sama jin apa? Sama setan? Ini setannya setan wujud manusia. Namanya Pardi. Nah, akhirnya kabar tentang lahirnya anak Utami yang wajahnya begitu mirip dengan Pardi sampai pula dari mulut ke mulut ke keluarganya Darto. Nah, di sini Nyai Dalimah, istri dari Lurah Darto, mendengar kabar kalau anak Utami mirip seperti kembaran Pardi.
tersadarlah dia kalau memang yang dilahirkan Utami adalah cucu kandungnya sendiri. Maka luluhlah di sini keluarga Darto. Lurah Darto dan Nyai Dalimah pun akhirnya menjemput Pardi dari tempat persembunyiannya. Lalu di sini si Lurah Darto membeli beras 2 karung, berikut dengan lauknya, pakaian untuk bayi, bahkan Nyai Dalimah membeli 1 set perhiasan emas untuk cucu perempuannya. Lantas dititipkan ke tukang beca untuk diantar ke rumahnya Aki Danuwarta. Karena semenjak hamil sampai melahirkan, Utami tinggalnya di rumah Aki Danuwarta. Tidak percaya lagi kepada asih anaknya. Buktinya malah hamil di luar nikah, diurus sama ibunya. Nah, waktu itu Aki Danuwarta sedang berada di depan rumah. Lagi ngerokok, ngopi gitu kan. Datang beca penuh dengan barang bawaan. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Hei, mau kemana mang? Ini juragan, saya mau mengantarkan barang-barang ini. Sambil tuh beca masuk ke halaman. Lalu barang-barang berupa beras, pakaian bayi, makanan, lauk ya, sama perhiasan itu diturunkan dari beca, diletakkan di teras rumahnya Aki Danuwarta. Aki Danuwarta ya hanya menatap, memperhatikan saja. Selepas semua barang diturunkan, Aki Danuwarta bertanya, "Mang, ini buat siapa?" "Ya, buat juragan." "Loh, aku ndak pesen barang loh." "Ini dari siapa?" "Itu juragan, saya dititipi oleh Nyai Dalimah dan juragan Darto. Disuruh mengantarkan barang-barang ini kemari. Katanya untuk cicitnya juragan." Maksudnya buat si Nela. Lah di sini Aki Danuwarta merah padam wajahnya. "Kurang ajar. Mang, bawa kembali barang-barang ini. Antarkan ke si Lurah Darto. Bilang sama si Lurah Darto, aku ini bukan orang miskin. Barang seperti ini tak berharga bagiku. Antar balik, Mang." Kurang ajar. Waktu hamil gak diakuin. Lah sekarang dah lahir. Sok-sokan mau bertanggung jawab. Set, ucap Aki Danuwarta. Si tukang beca ya gemetar melihat juragan Danuwarta ngamuk. Langsung tuh dibawa naik lagi ke dalam beca. Beca di kayu, terbirit-birit keluar dari halaman rumah juragan Danuwarta. Langsung menuju ke rumahnya Lurah Darto. Lurah Darto dan keluarganya serta Pardi yang ada di situ tak bisa berkata apa-apa ketika barang pemberian mereka dikembalikan oleh Aki Danuwarta. Lalu malam harinya, Lurah Darto, Nyai Dalimah membawa Pardi menuju ke rumahnya Aki Danuwarta untuk meminta maaf dan mau menikahkan anak mereka. Singkatnya nih, keluarganya Lurah Darto tibalah di rumah Aki Danuwarta. Aki Danuwarta yang sedang berada di depan rumah langsung berdiri bertolak pinggang melihat kedatangan Lurah Darto beserta Pardi yang berbulan-bulan disembunyikan entah di mana. "Mau apa kau, Darto? Kau datang lagi ke tempat ini?" Di sini Lurah Darto menahan amarah, dibentak seperti itu. Dia pun langsung berkata dengan nada yang lemah lembut, mengatakan kalau dia mau minta maaf dan mau menikahkan Pardi dengan Utami. Ya di sini jelas Aki Danuwarta ngamuk, marah, mencaci maki Darto dan keluarganya. Keluarga Lurah Darto diusir, dibentak, ditunjuk-tunjuk oleh Aki Danuwarta dengan muka yang begitu penuh amarah. Nah di sini yang tadinya Darto lagi nyabar-nyabarin diri, terpancing pula amarahnya. "Hei Danu, jangan kau sombong dengan harta kekayaanmu. Kau kira harta setanmu itu bisa kau gunakan untuk menginjak harga diriku?
Danu, jangan kau kira aku tak tahu. Itu lagi ribut, warga di sana udah pada berkerumun tuh. Semua keluar menyaksikan tontonan pertengkaran Aki Danuwarta dengan Lurah Darto. Sambil bertolak pinggang nunjuk-nunjuk Ki Danuwarta, Lurah Darto kembali berkata, jangan kau kira aku tak tahu. Keluargamu bisa hidup kaya raya, itu hasil dari muja, nyembah iblis, nyembah setan. Buktinya, anak cucu mantumu semua mati di usia muda. Mereka kau tumbalkan untuk tumbal kebiadabanmu, untuk tumbal pesugihanmu. Ucap Lurah Darto melampiaskan amarahnya. Makin merah padam rupanya Aki Danuwarta. Tanpa pikir panjang, tanpa berkata apapun, Aki Danuwarta lompat menerjang ke arah Lurah Darto. Lurah Darto sigap mundur menangkis pukulannya Aki Danuwarta. Perkelahian pun terjadi, ditonton semua orang. Para perempuan baik dari keluarga Lurah Darto yang baru pada berdatangan, perempuan dari keluarga Aki Danuwarta, semua menjerit ketakutan melihat pertarungan Aki Danuwarta dan Lurah Darto. Lah di sini akhirnya warga takut jatuh korban nyawa, akhirnya melerai pertengkaran antara Aki Danuwarta dengan Lurah Darto. Sedangkan Utami melihat Pardi diusir seperti itu. Harapan dia akan hidup dengan seorang suami dan Nela yang akan punya seorang bapak punah, pupus. Utami dengan penuh rasa kecewa, dengan tetesan air mata, menangis sesenggukan, lari masuk ke dalam kamar dan memilih mengurung diri. Berhari-hari lamanya, Utami hanya berdiam diri di dalam kamar, keluar kamar hanya untuk sekedar makan, mandi, dan buang air besar. Hari-harinya dihabiskan di dalam kamar tidurnya meratapi nasibnya yang begitu memprihatinkan. Namun itu tak berlangsung lama, tak berlarut-larut juga. Utami pun mulai bisa menerima keadaannya, kondisi hidupnya. Menerima nasib yang dia tulis sendiri. Waktu pun berlalu. Usia Nela sudah menginjak 1 tahun lebih. Menjelma menjadi anak yang begitu manis dan cantik. Hari-hari Utami, selain merawat Nela, dia habiskan pula untuk bantu-bantu di toko sembako Aki Danuwarta. Utami biasa berangkat pagi, pulang sore sekitar jam 5. Itu sudah jadi aktivitas rutin dari Utami. Sampai satu saat, Utami, karena ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Jam 3 sore, Utami pun pulang ke rumahnya Aki Danuwarta, tempat dia tinggal bersama Nela anaknya. Namun ketika Utami tiba di halaman rumah Aki Danuwarta, banyak sendal di luar rumah, sepertinya banyak orang yang sedang datang, dan terdengar suara orang sedang berdiskusi di dalam ruang tamu. Utami awalnya mau nyelonong masuk, tapi ketika mendengar suara Aki Danuwarta berbicara, dia mengurungkan niatnya. Dia pun terdiam menguping dari balik pintu rumah. Saat sedang menguping ini, Aki Danuwarta berkata, "Asih, sengaja kau dan semua kakak serta adikmu Bapak panggil kemari." "Ada apa, Pak?" tanya Asih yang penasaran. "Asih dan kalian semua, tentunya kalian semua sudah tahu, Bapak dan kalian bisa hidup senang seperti saat ini. Itu dikarenakan Bapak punya perjanjian darah dengan para dangiang Gunung Salak.
Dan tentunya kalian semua sudah mafhum timbal balik dari harta kekayaan yang kita nikmati. Di setiap generasi di keluarga kita, baik laki-laki atau perempuan, akan diambil menjadi tumbal. Iya Pak, kami semua sudah paham dan siap menerima masalah itu. Kita semua kan sudah tahu Pak. Lantas ada masalah apa lagi sampai Bapak mengumpulkan kami semua? Ucap Uwa dari Utami. Ini ada apa sih? Kok semua orang dikumpulkan? Pikir Utami. Utami kan memang udah tahu masalah itu kan. Lantas di sini Aki dan Nuwarta kembali menyambung pembicaraannya. Asih, kau tahu, para dangiang dari Gunung Salak yang membuat perjanjian darah dengan Bapak itu tak pandang bulu saat meminta tumbal. Untuk tahun ini Bapak sendiri tak tahu siapa yang akan diambil. Entah itu yang sedarah dengan Bapak atau yang terikat pernikahan dengan keluarga kita. Bapak tak tahu. Namun Asih, ada kabar buruk yang Bapak terima. Wangsit dari para dangiang. Dan itu semua berkaitan dengan dirimu. Pucat pasi wajahnya Bu Asih. Maksud Bapak apa Pak? Asih, ketika nanti tiba waktunya, para dangiang dari Gunung Salak meminta salah satu anakmu sebagai tumbal. Siapa Pak? Utami. Utamilah yang diminta oleh para dangiang Gunung Salak. Namun entah kapan, yang jelas salah satu anakmu akan mati jadi tumbal. Dan itu adalah Utami, anak bungsumu. Tapi Pak, Utami itu kan cucu kesayangan Bapak. Itulah Asih. Yang mereka minta adalah orang yang paling aku sayangi. Kalian semua tahu, yang paling kusayangi adalah Utami, cucu terakhirku. Ini sudah tak bisa lagi dinegosiasi. Utami akan diambil suatu saat nanti. Utami di luar yang mendengar itu hampir menjerit namun lekas menutup mulutnya. Dia tak menyangka ternyata salah satu yang akan ditumbalkan suatu saat nanti adalah Utami sendiri. Maka dengan hati kecewa bercampur rasa takut, Utami pun berbalik lari kembali ke toko sembako. Sampai malam itu Utami pun menginap di ruko. Dia nggak balik ke rumahnya Aki dan Nuwarta. Nela dalam perawatan ibunya. Karena Nyai Sutina neneknya sudah meninggal dunia. Nah di sini Utami selepas mengetahui kalau dirinya dicalonkan pula jadi tumbal, walau entah kapan diambil oleh para dangiang Gunung Salak. Utami tak tinggal diam. Dia berikhtiar tanpa sepengetahuan keluarga besarnya, mendatangi orang pintar, dukun, bahkan sampai tokoh agama. Namun sekian banyak orang pintar yang didatangi, tokoh-tokoh agama didatangi, sesepuh-sesepuh dikunjungi, tak ada satupun yang sanggup untuk membantu Utami. Karena mereka semua mengatakan satu hal yang serupa. Kutukan perjanjian darah dangiang Gunung Salak sudah mendarah daging dengan tubuh Utami. Namun di sini Utami tak putus asa. Dia tetap mencari celah untuk berikhtiar agar bisa lepas dari tumbal perjanjian darah keluarga besar mereka. Waktu pun berlalu, tak terasa Nela sudah berusia 5 tahun. Dan waktu itu, Aki dan Nuwarta yang sudah tua renta, sudah sering sakit-sakitan. Bahkan di usia Nela yang berusia 5 tahun, Aki dan Nuwarta sudah begitu sakit payah. Segala sesuatu
hanya bisa dilakukan di atas pembaringan. Makan, minum, mandi, berak segala macam di atas ranjang. Dan Bu Asihlah yang mengurus semua keperluan dan merawat Aki dan Nuwarta. Waktu itu, Utami masih ingat betul, masih hangat dalam pikirannya, masih jelas seperti rekaman sebuah video. Utami mengingat betul, satu ketika Aki dan Nuwarta yang sudah terbaring lemah bahkan sudah jarang bisa berbicara, tiba-tiba berkata kepada Asih untuk mengumpulkan semua anak keturunannya. Tentunya anak keturunan sedarah, bukan mantu. Jadi akhirnya apa? Anak, cucu, cicitnya Aki dan Nuwarta itu berkumpul di rumah Aki dan Nuwarta. Aki dan Nuwarta dibaringkan di ruang tamu, dikelilingi oleh anak, cucu, dan cicitnya, termasuk Utami dan Nela yang dalam gendongan Utami. Waktu itu, malam hari, ketika Aki dan Nuwarta seperti yang akan memberikan wasiat di detik terakhir hidupnya, semua anak-anak berkumpul di ruang tamu. Aki dan Nuwarta berkata, "Tutup semua jendela. Jangan ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan." Anak tertua Aki dan Nuwarta bergegas, jendela pintu ditutup, gordeng ditutup rapat. Penerangan di dalam rumah hanya dari lampu teplok. Patromak dimatikan. Remang-remang menambah suasana semakin tegang dan menakutkan. Tak berselang lama, suara lolongan-lolongan anjing mulai terdengar. Ternyata suasana mencekam bukan hanya dirasakan di dalam kediaman rumah Aki dan Nuwarta. Warga kampung pun ikut merasakan pula suasana mencekam dan menakutkan pada malam itu. Sampai enggan keluar dari rumah. Seolah akan terjadi sesuatu di perkampungan mereka. Kembali ke rumahnya Aki dan Nuwarta. Selepas semua gelap, penerangan hanya dari lampu teplok yang begitu remang, yang disimpan tepat di ruang tamu di atas meja. Aki dan Nuwarta berkata, Waktuku tak akan lama lagi. Sudah dekat. Mereka, para Dangiang, akan datang menjemputku malam ini. Namun, sebelum aku mati, ada wasiat yang harus kalian semua dengarkan. Ingat, sumber harta dan kekayaan keluarga kita itu dari hasil perjanjian darah dengan Dangiang Gunung Salak. Dan selepas aku mati, berakhir pula perjanjian itu. Dan resikonya, kalian semua akan hidup sengsara dalam kemiskinan. Terkejut dong semua anak keturunan Aki dan Nuwarta. Tapi jangan takut. Selepas nanti Aki mati, kalian semua harus meneruskan perjanjian ini. Datanglah ke kampung Tapos, temui sahabatku, Abah Ano. Mintalah dia untuk menuntun kalian melanjutkan perjanjian ini, agar kekayaan keluarga kita tetap bertahan sampai akhir zaman. Ucap Aki dan Nuwarta. Dan di sini, terkecuali Utami, semua anak cucu cicit mantunya mengangguk dan menyatakan siap melanjutkan perjanjian darah Aki dan Nuwarta. Hanya Utami yang diam sambil memeluk Nela anaknya. Aki dan Nuwarta tersenyum selepas semua anak keturunannya menyatakan akan melanjutkan perjanjian darah itu. Karena kan mereka pun tak mau dari kecil hidup senang, bergelimang harta, tiba-tiba jatuh miskin, sengsara. Mana ada sih yang normal orang punya pikiran gak apa-apa sengsara? Gak ada dong. Pasti semua pun ya ingin hidup senang. Tak terkecuali ya mereka anak keturunan Aki dan Nuwarta.
Kecuali Utami yang agak lain nih, Utami. Lah buat Utami, ngapain kaya raya? Wong dia pasti bakal mati dijadikan tumbal. Utami kan udah tahu dia mau ditumbalin sama Aki Danuwarta. Nah, detik demi detik berlalu. Aki Danuwarta selepas berwasiat tadi, dia lantas menutup mata seperti yang tertidur pulas. Lalu, tepat jam 11 malam, di tengah keluarga yang masih duduk melingkar mengerumuni Aki Danuwarta, tiba-tiba mereka semua terdiam, saling lirik, saling pandang ketika mendengar suara ringkikan kuda dan keliningan kereta kencana. Ada delman kereta kuda masuk ke kampung mereka. Dan di sini disambut oleh suara gelikan burung gagak di atap rumah besar Aki Danuwarta. Burung gagak seolah menyambut kedatangan kereta kencana tersebut. Awalnya terdengar jauh seperti di ujung desa, tetapi makin lama terdengar semakin jelas deru kereta kuda berjalan mendekat melaju ke arah rumah mewah Aki Danuwarta dan tepat berhenti di halaman depan rumah Aki Danu. Lantas Aki Danuwarta membuka matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Mereka akan menjemputku." Selepas berbicara seperti itu, dar, terdengar suara sambaran guntur di langit desa mereka. Ketika sambaran guntur terdengar, disertai deru angin yang begitu kencang, brak, pintu depan rumah Aki Danuwarta terbuka. Dan seketika nyata di pandangan mereka semua, ada kereta kencana terparkir di halaman depan mereka yang ditarik 2 ekor kuda hitam. Lantas Bu Asih beserta kakak dan adik-adiknya menoleh ke arah Aki Danuwarta. Aki Danuwarta tersenyum ke arah semua anak-anaknya dengan lirih berkata, "Bapak pulang, Bapak akan pulang. Kalian nanti pun akan berkumpul bersama Bapak." Dan selepas itu, napas Aki Danuwarta tertahan dan berhenti mati di depan mereka semua. Sambaran guntur tiada henti tengah malam itu. Sampai kereta kuda, ketika Aki Danuwarta meninggal di depan semua anak keturunannya, kereta kuda itu pun kembali melaju, namun bukan berlari di atas jalanan, tetapi kereta kuda itu malah terbang ke arah awang-awang menuju ke daerah Gunung Salak, tempat persemayaman Aki Danuwarta yang akan diperbudak oleh para dangiang Gunung Salak yang sudah menjalin perjanjian darah dengan Aki Danuwarta. Maka hari itu pun berakhir sudah kehidupan Aki Danuwarta, si juragan kaya raya di kampung itu. Sang pelopor perjanjian darah dangiang Gunung Salak yang dilanjutkan oleh semua anak keturunannya.